Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah situasi sekarang, kita mengalami kesulitan-kesulitan, mungkin ada di antara kita yang datang dengan berbagai beban yang berat. Tapi mari kita datang menghadap hadirat Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat disandari, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat kita percayai. Karena itu mari kita memulai ibadah kita hari ini di dalam sebuah kesadaran bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Saya percaya setiap kita hari ini dengan penuh syukur, dengan hati yang penuh penyembahan, kita ingin memuji kemuliaan Allah Tritunggal itu. Mari kita puji Tuhan, kita katakan bagaimana lewat puji-pujian ini supaya iman kita kembali dibangunkan. Pujilah Allah, pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur yang menghantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Sang Anak Domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Kita berdoa. Terima kasih Allah Tritunggal yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau menciptakan isi dunia ini dan Engkau peduli kepada seluruh isi ciptaan-Mu. Kami bersyukur Bapa, sepanjang pekan Engkau bersama dengan kami
dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kehidupan kami berkeluarga. Dan bersyukur hari ini ada kesempatan bersama sebagai keluarga Allah datang memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami rindu kehadiran kami saat ini, pujian penyembahan kami, rohani kami disegarkan, iman kami diteguhkan, dan firman Tuhan semakin mengajarkan kami bagaimana hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar setiap kita berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Sesungguhnya semakin kita berusaha, semakin kita menemukan kita gagal menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dosa menjadi natur kita manusia. Karena itu selalu bersyukur ada kesempatan mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita angkat pujian bersama-sama untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat puji-pujian ini bagi kemuliaan Tuhan untuk sungguh-sungguh jujur di hadapannya. Layakkah ku pergi dengan tangan hampa? Bila Tuhan memanggilku, layakkah ku jumpa Dia? Belum seorang pun ku bawa kembali pada Bapa. Tangan hampaku pulangkah jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa Dia? Kini pulang tak ku sesat, ku telah diselamatkannya. Tapi hatiku sedihlah, kerjaku belum berbuah. Tangan hampaku pulangkah jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa Dia? Sudah siapkah saudara dan saya untuk berjumpa dengan Tuhan? Apakah kita akan datang dengan tangan yang kosong? Kita katakan, ku rela serahkan diriku. Ku rela serahkan diriku, mengabarkan Injilnya. Bila sampailah ajalku, aku
Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Mari saudara, secara pribadi kita bersama-sama berdoa mohon pengampunan atas segala kegagalan kita untuk hidup dalam kesucian. Kita mengaku dosa kita secara jujur, supaya sungguh-sungguh kita belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan yang mengetahui hati kita, pikiran kita. Mari saudara, saya mengajak secara pribadi mengambil waktu beberapa saat mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Bapa Sorgawi, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami memberanikan diri kami Bapa yang hina dan kotor karena dosa ini. Karena kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau selalu siap menerima kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku kegagalan kami untuk hidup di jalan Tuhan. Betapa hati kami ini selalu merencanakan yang jahat. Betapa hati kami ini selalu mencari puji-pujian di hadapan manusia. Betapa hati kami ini selalu iri dengan apa yang menjadi kemajuan, perkembangan orang-orang di luar kami. Orang-orang dalam kehidupan pelayanan kami, pekerjaan kami, kehidupan kami belajar, kehidupan kami berusaha. Oh Tuhan, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami. Tolong kami Tuhan menjalani hidup ini. Kami sadar hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan kami berbuah memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan. Tolong kami menjalani hidup ini dengan penuh takut kepada Engkau saja. Kami mau punya komitmen hanya Tuhan yang disenangkan lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa, kiranya kita tidak malu untuk mengaku iman kita di hadapan banyak orang. Saya mengajak kita sama-sama berdiri. Mari saat ini kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara dikasih oleh Tuhan, seberapa pentingkah bagi saudara dan saya untuk menceritakan iman kita kepada orang yang belum percaya? Begitu pentingkah menceritakan Injil, membagikan Injil? Kita akan mempersiapkan hati kita. Penginjil Sadrak akan membawa kebenaran firman Tuhan untuk kita dengarkan. Yang akan kembali mengobarkan semangat kita supaya kita suka untuk menceritakan
kasih Allah yang mulia. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Aku suka, ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua sedang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Selamat pagi. Sungguh bersuka cita kalau pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama merenungkan dan belajar dari bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Dan tema hari ini adalah apa pentingnya membagi Injil. Tetapi sebelumnya saya mengundang kita semua untuk berdoa di hadapan Tuhan, memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kami, untuk kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Juga sekarang kami diberikan kesempatan untuk boleh belajar bagian firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu. Dan biarlah setelah kami belajar bagian firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kami juga bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami, Roh Kudus yang memimpin kami, supaya kami mengerti firman dan melaksanakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15 tidak akan saya baca semua, tetapi saya hanya akan membaca Roma 10 ayat 14 dan 15 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar firman tetapi justru melaksanakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hendak mengawali pemberitaan firman Tuhan dengan pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu mendapat SMS seperti ini? Pelanggan, hari ini kamu mendapat 1000 koin pulsa dan paket set sepuasnya. Segera hubungi bintang sekian pagar dan pilih satu ya. Bisa untuk telepon, juga tukar poin. Atau SMS lain. Paket berdua, diskon 40%. Ayam plus 3 chicken strips plus 2 nasi hanya 32.000 net. Tukar SMS ini di restoran ayam terdekat hingga 14 Oktober. Stok terbatas. Promo bintang sekian pagar. Bapak Ibu, kedua SMS ini seolah-olah berita yang menggembirakan. Tetapi sebetulnya hanya bersifat promosi saja. Bahkan tidak jarang ada SMS juga yang sifatnya menipu. Seperti yang viral sekarang ini dialami oleh seorang putra Presiden Joko Widodo. Dia mau ditipu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus di dalam Roma 10 hendak menyatakan bahwa berita Injil adalah berita yang harus disebarluaskan. Bukan seperti berita SMS yang tadi saya contohkan, bukan untuk promosi semata-mata, dan bahkan bukan untuk menipu. Berita Injil, yaitu keselamatan yang dikerjakan dan dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, harus dibagikan kepada semua pihak. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Yahudi berusaha mendirikan kebenarannya, berusaha untuk mendapatkan kebenaran dengan usaha mereka sendiri melalui ketaatan melaksanakan hukum Taurat. Pada kenyataannya justru itu merupakan dosa ketidaktundukan kepada Allah. Rasul Paulus mencatat hal itu di dalam Roma 10 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua, Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah begini. Kalau keselamatan tetap didasarkan pada perbuatan baik, maka sebetulnya tidak ada seorang pun yang akan memperoleh keselamatan itu. Kenapa? Karena siapa yang dapat berbuat baik dengan standarnya Allah? Siapa yang dapat memenuhi apa yang dituntut oleh Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan di dalam Kristus adalah Injil. Keselamatan di dalam Kristus adalah kabar baik. Jika ini memang kabar baik, mengapa masih banyak orang yang belum menerima kabar baik itu? Bukankah semua orang menyenangi kabar baik? Rasul Paulus memberikan jawaban. Tidak semua pernah mendengar Injil seperti yang ditulis di dalam Roma 10 ayat 4-15. Di dalam Roma 10 ayat ini Rasul Paulus hendak menunjukkan suatu perbedaan besar antara kebenaran karena hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Dan juga keunggulan kebenaran karena iman di atas kebenaran karena hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matthew Henry di dalam komentarnya mengatakan bahwa
Tujuan Rasul Paulus menunjukkan seperti yang dicatat di dalam Roma 10 ayat 4 sampai 15 adalah untuk mempengaruhi orang-orang Yahudi supaya mereka percaya kepada Kristus. Doa Rasul Paulus yang kita baca di dalam Roma 10 ayat yang pertama mengatakan demikian. Saudara-saudara, keinginanku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sekali lagi ini adalah kerinduan Rasul Paulus. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Penafsir Alkitab John Stott mengenai Roma 10 ayat 1 ini mengatakan bahwa tanpa keraguan bahwa keselamatan yang Rasul Paulus inginkan adalah orang-orang Yahudi itu bisa diterima oleh Tuhan. Lebih jauh mengenai Roma 10 ayat 1 ini, John Stott mengutip pertanyaan Peter Wagner dan pernyataan ini dibuat tahun 1975. Pernyataannya demikian. Peter Wagner menyatakan bahwa frasa mereka dalam Roma 10 ayat 1 adalah dunia keempat, yaitu 2,7 miliar orang di dunia yang belum dijangkau oleh berita Injil. Ini data tahun 1975. Sekarang kita berada di tahun 2020, bayangkan berarti sudah 45 tahun. Angka 2,7 miliar ini tentunya sudah berubah dengan drastis. Mungkin semakin banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin banyaknya orang yang belum mendengar berita Injil, mengingatkan kita akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan bahwa Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Mari kita mengingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, apa yang juga dicatat oleh John Stott, bahwa banyak sekali orang yang belum mendengar berita Injil. Mari kita kembali ke Roma pasal 4. Maaf, Roma 10 ayat yang keempat. Bapak Ibu, Paulus mengajarkan bahwa Kristus adalah telos. Telos bahasa Yunani artinya akhir dari hukum Taurat. Kristus adalah telos dari hukum Taurat. Maksudnya apa? Apa maksudnya Tuhan Yesus akhir dari hukum Taurat? Bapak Ibu, Taurat mengajarkan mengenai praktek persembahan atau praktek memberikan korban ketika orang berdosa bertobat dan mau datang kepada Allah, maka dia harus mengorbankan sesuatu. Harus memberikan persembahan korban. Nah Bapak Ibu, yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai telos, sebagai akhir adalah Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya sendiri. Tuhan Yesus sudah menggenapi apa yang dituntut oleh hukum Taurat mengenai korban darah. Tuhan Yesus sudah menderita, sudah menjadi korban di atas kayu salib. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, maka bagian manusia adalah beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, itu adalah kepastian keselamatan yang didasarkan pada kebesaran dan kekayaan kemurahan Allah. Kebenaran melalui iman berhubungan erat dengan fakta bahwa Allah adalah Allah untuk semua orang. Roma 10 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya.
Bapak Ibu, biarlah setiap kita mengingat bahwa Kristus sudah mengakhiri hukum Taurat dengan cara dia menjadi korban untuk menebus manusia dari kungkungan dosa. Supaya kita bisa dekat dengan Allah, supaya kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Hanya satu kuncinya, percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Itulah berita Injil, itulah yang harus disebarluaskan. Itulah berita gembira bahwa kebesaran Allah menjamin kemurahannya melimpah untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Ia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jika kabar ini sedemikian baik, pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang belum menerimanya? Jawabannya adalah karena tidak ada para pembawa kabar berita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian Roma 10 ayat 14 dan 15 menekankan ketidakadaan para pembawa kabar baik. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia itu melibatkan manusia, melibatkan orang percaya untuk berbagi Injil. Ini adalah suatu hak istimewa. Ini adalah suatu anugerah dari Allah. Allah bisa saja menyelamatkan orang-orang tanpa perlu bantuan manusia. Sama seperti Paulus. Ingat Paulus. Paulus bertobat karena bukan hasil karya seseorang memberitakan Injil kepada Rasul Paulus, tidak. Tetapi Paulus, waktu itu Saulus mendengar suara Tuhan Yesus langsung. Saulus bertobat. Tetapi untuk kita semua, kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan kesempatan untuk berbagi berita Injil. Bapak Ibu, dalam kedaulatan dan kemurahannya, Allah menetapkan manusia, Allah menetapkan untuk melibatkan manusia di dalam proyek keselamatan untuk di muka bumi ini. Bapak Ibu, Paulus menutup bagian Roma 10 ayat 4 sampai 15 ini dengan kutipan dari Yesaya 52 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua, Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, konteks Yesaya 52 ayat 7 adalah konteks ketika nubuat kelepasan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Dan terus berlangsung nanti sampai Yesaya 53 ada keselamatan rohani melalui hamba Tuhan yang menderita. Bapak Ibu, jika kelepasan dari 70 tahun di Babel merupakan suatu sukacita, merupakan kabar yang sedemikian baik, apalagi berita mengenai kelepasan dari kebinasaan di neraka.
Jika bangsa Israel yang hidupnya tertekan, menderita karena tekanan pembuangan di negara Babel. Bapak Ibu, apalagi berita mengenai hidup yang damai, hidup yang ada arah yang jelas. Berita itulah yang harus disampaikan. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, problemnya adalah para pembawa kabar berita. Dikatakan tadi, bunyi kaki mereka saja sudah sedemikianlah indah, apalagi kabar yang mereka bawa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita membawa kabar yang indah ini. Bukankah kita semua menyukai keindahan? Bukankah kita semua suka mendengarkan dan menceritakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu, kabar baiknya adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah Bapa. Bukanlah hak monopoli untuk diri sendiri atau untuk kalangan sendiri. Kabar baik ini harus disebarluaskan kepada orang-orang di sekitar kita. Kabar baik ini di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan banyak kaum, banyak bangsa yang perlu mendapatkan Injil. Berita mengenai anugerah keselamatan kekal dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah terlibat untuk membagikan Injil? Apakah kita sudah terlibat untuk menyebarluaskan berita Injil ini? Setiap pagi jemaat menerima renungan pagi berupa renungan dalam bentuk MP3 atau kalau di hari Sabtu dalam bentuk MP4. Itu adalah sarana yang sudah disediakan oleh gereja kita, oleh GKI Makassar untuk setiap kita bisa berbagi berita Injil. Apakah jemaat sekalian sudah memakai sarana itu untuk membagikan berita-berita kepada orang-orang di sekitar? Khususnya kepada orang-orang yang belum pernah mendengar kabar sukacita, kabar keselamatan yang dikerjakan dan dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyatakan tekad di hadapan Allah untuk membagi Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu yang mau bertekad berbagi berita Injil untuk bangkit berdiri. Di rumah masing-masing, bagi Bapak Ibu yang mau bertekad membagi berita Injil, saya undang untuk bangkit berdiri di tempat. Mari bertekad untuk memberitakan Injil sebagai bagian dari melayani Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bertekad sambil mendengarkan instrumen lagu, melayani lebih sungguh. Mari melayani Tuhan dengan berbagi berita Injil. Bapak Ibu yang sudah bertekad, mari saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau di pagi hari ini kembali kami diingatkan oleh Rasul Paulus. Diingatkan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kami sudah mendengarkan kabar baik itu. Kabar baik yaitu keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah Bapa dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kalau kami sudah mengalami dan mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa di surga, ketika kami berdiri, bertekad untuk juga berbagi berita Injil. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami, memberikan kemampuan, memberikan kesempatan, supaya kami menyatakan, supaya kami menjalankan komitmen kami ini untuk berbagi berita Injil
kepada orang-orang di sekitar kami. Entah itu saudara kami, entah orang tua kami, entah anak kami, entah tetangga kami, relasi bisnis kami, siapapun yang kami temui. Biarlah kami berbagi berita Injil. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kiranya Engkau yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bertekad. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Untuk bulan September, ibadah kebaktian umum kita masih kita adakan secara streaming. Jemaat dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu ini 13 September, KU1 dilayani oleh GI Sadra dengan tema Apa Pentingnya Membagi Injil. Redeemer Service dilayani oleh Pendeta Budionoli dengan tema Vocation or Vacation. Minggu depan 20 September KU1 dan Redeemer Service dilayani oleh Pendeta Budionoli untuk tema KU1 yaitu memikirkan ulang tentang gereja atau rethinking the church. Untuk Redeemer Service kita akan membahas sebuah tema Hope is Alive. Untuk tanya jawab kitab Roma kita akan mengadakannya hari Rabu depan tanggal 16 September pukul 19.30 WITA. Bersama dengan Pendeta Budionoli melalui channel YouTube GKY Makassar. Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui WA GI Lestariani paling lambat 14 September 2020. Untuk Redeemer Talks mengajak kita semua untuk bergabung dan menyaksikan acara Redeemer Talks yang akan diadakan hari Selasa 22 September 2020 pukul 19.30 sampai pukul 21 WITA. Temanya menarik sekali ini untuk anak-anak muda sangat menarik, friendzone. Lempar kode sembunyi hati. Pembicaranya yaitu Wahyu WP Pramudia. Jemaat dapat menyaksikannya melalui channel YouTube Redeemer GKY. Untuk baptisan dewasa dan sidi, kita akan mengadakannya pada hari Minggu 4 Oktober 2020 di 2 KU, yaitu KU1 pukul 7.30 dan Redeemer Service pukul 10 WITA. Bagi para peserta katekisasi, harap dapat segera melengkapi berkas-berkas atau persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi. Untuk kelas katekisasi periode yang kedua akan dibuka untuk tahun 2020 ini akan segera dimulai pada hari Minggu juga 4 Oktober 2020 pukul 16.30. Untuk baptisan ini untuk baptisan bulan Desember. Bagi jemaat yang ingin dibaptis sidi atau ingin memperdalam doktrin Kristen bisa menghubungi staf tata usaha GKY Makassar. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Asikin Candana usia 67 tahun pada hari Kamis 4 September 2020. Almarhum adalah ayah dari Ibu Irma atau papa mertua dari Bapak Yefri. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 6 September 2020 di pemakaman Mawang. Kami atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada liturgis untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkata bahwa kita setiap hari berkekurangan, rasanya tidak mungkin. Karena dalam masa pandemi seperti ini saja, saya percaya semua anak Tuhan pasti Tuhan cukupkan hari demi hari. Karena itu ada kesempatan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita. Mari kita berikan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memberikan persembahan kita ini dengan penuh sukacita sambil puji Tuhan. Apa yang sudah kita buat bagi Yesus. Apa yang kau buat
bersandarnya kemenanglah, jadilah saksinya. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu setiap harinya yang kau kerjakan. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu. Apa yang sudah saudara dan saya buat bagi Tuhan? Mari kita beritakan Injil. Apa yang kau buat baginya cukup gencarkan kau. Malam surut terangkan tiba, sambutlah Tuhanmu. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu setiap harinya yang kau kerjakan. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami panjatkan doa ini di hadapan-Mu. Pada hari ini kami bersyukur sekali lagi dalam seminggu ini Engkau telah memimpin dan menyertai kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Dan kini tiba saatnya kami untuk memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau menerima setiap pemberian dari kami dan memberkati setiap tangan yang telah memberikan, dan Engkau memakai semuanya untuk kemuliaan pekerjaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami dan syukur kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kiranya sepanjang hidup kita, kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dari Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada. Engkau boleh menjadi sebuah kesaksian dan Injil boleh diberitakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.